Pas sampai di kamar, dar. Ada satu titik ketika gue ngerasa gue digulung gitu dalam tikar. Mbak yang megangin kaki gue, narikin kaki gue. SMA gue tuh bekas rumah sakit Belanda. Kan di tempat-tempat tertentu aja itu masih banyak kayak sajen. Nggak masuk di akal, nggak masuk di logika. Tapi benar kejadian gitu. Makanya sering wisata horor tuh. Malam-malam pernah ketemu, besoknya dia kecelakaan. Akan membekas jadi highlight of the year nih kayaknya. menurut gue. Akhir tahun nih. Parah dah. Bakal muter-muter lagi nggak bang? Kemana ke cabang? Kayaknya sampai akhir tahun belum ada deh. Baru balik kemarin soalnya gue. Enak. Gimana tuh? Enggak. Kenapa tuh? Kayaknya ada yang asik Ada yang nih. sesuatu nih. Ada betul. Enggak. Ini udah berapa kali gue ke cabang tuh. Kayaknya yang terakhir ini yang akan membekas jadi highlight of the year nih kayaknya. menurut gue. Pas banget akhir tahun kan ini. Jadi ini gue nggak tahu nih ya. Ini pengalaman aja ya. Gue nggak tahu kalian pernah atau enggak nih. Kemarin gue pergi ke salah satu daerah nih. Pas gue mau pergi ke sana, ternyata hotelnya itu bukan hotel yang common gitu loh. Jadi hotel lokal semua di situ. Mau pergi ke sana, gue telepon dulu teman gue yang ada di cabang di situ kan. Apa aja nih hotelnya, pilihannya gitu kan. Teman gue di situ bilangnya, lu bisa tinggal di mana aja dengan hotel dengan budget hotel segitu, tapi jangan tinggal di dua hotel, A dan B, dia bilang kayak gitu. Terus pas di kantor pesan, ternyata hotel yang available di hari tanggal dan masuk budget cuman hotel itu doang. Gue nanya nih kenapa dia alasannya kenapa dia nggak nyebutin kenapa nggak boleh hotel A dan B sebenarnya tuh. Nah, terus ya udah karena gue pikir ya udahlah budgetnya masuk di hotel A dan B yang available di tanggal segitu juga cuman hotel A dan B gitu kan. Ya udah masuk aja gitu kan. Terus gue bilang abis itu pas gue sampai ke sana udah maghrib, lewat dikit lah. Timingnya pas maghrib. Udah malam cuy. Jadi pas udah sampai sana, pas masuk hotelnya dari luar tuh, kalian tuh hotel kayak udah lama gitu nggak sih? Kayak udah lama gitu hotelnya kan. Kayak Jadi kuno-kuno gitu Lembab. dalamnya lembab bro. Jadi di dalamnya itu karpetnya itu merah marun yang kotor yang nggak pernah dibersihin gitu. Nah, ya, baunya kalau hotel lama kelihatan lah ya, hotel lama gitu kan. Masih belum kepikiran apa-apa tuh gue tuh. Udah masuk, pas sampai di kamar, dar. Nggak ada spraynya. Ada bro, ada. Ada kasur. Tapi nggak ada tempat tidurnya. Serius? Jadi cuman kasurnya doang. Jadi kasur dua ditimpalin jadi satu. Jadi tumpuk gitu. Nggak ada ranjang. Nggak ada, iya. itu. Rupanya nggak ada. Nah, udah di dalam kamarnya itu ada pilar gitu. Jadi pas di tengah kamar tuh ada pilar. Agak aneh kan? Terus ya udah gue pesan room service, gue makan. Pas yang datang itu kan gue pesannya nasi goreng ya by the way ya. Nasi goreng yang datang itu nasi goreng dia agak basah. Kan kalau nasi gorengnya agak basah itu nggak sih? Jadi kan nasi goreng harusnya dingin kan? Artinya kering kan? Kering. Ini basah, jadi agak-agak bikin enak gitu lah. Tapi kan udah lapar, makan aja udah. Habis itu gue tidur. Pas lagi sementara tidur, gue ngerasa kayak ada gempa gitu tengah malam. Berubah gitu bang. Oh, tempat tidurnya kayak berasa goyang gitu, gitu kan? Mimpi jatuh. Nah itu, gue pikir juga mimpi. Kirain mimpi ya kan? Nah terus pas lagi sementara, pokoknya dalam mimpi gue itu ada satu titik ketika gue ngerasa gue digulung gitu dalam tikar, dalam karpet, gue berasa gue digulung dalam karpet. Ketika pas gue digulung dalam karpet, gue kaget bangun karena gue hampir jatuh. Pas gue bangun, gue lihat jam, itu sekitar jam 3-an subuh. Subuh pagi. Jam 3 subuh pagi. Jadi gue balik lagi tidur. Paginya gue telepon temen gue yang ada di cabang situ. Gue bilang, bro, gue udah di cabang ini ya, udah di daerah sini ya gitu. Lah, kapan datang gitu? Gue bilang kemarin malam gitu, maghrib gitu. Kenapa nggak ngomong biar dijemput gitu? Nggak apa-apa ya. Terus dapat hotelnya di mana? Terus gue bilang salah satu dari hotel yang dia bilang jangan ditinggalin kan. Hotel A dan B dia bilang kayak gitu. Malah ke situ bang Jacob. Terus aku bilang aku ada di hotel A gitu. Lah, berani juga lo tinggal di situ hotel gitu kan.
ada kejadian apa nih? Apa namanya? Ada yang aneh nggak? Gue bilang, mending lu datang jemput gue sekarang, terus ntar gue ceritain dah, ini gimana? Diceritain sampai masuk tuh di kamar tuh. Tapi sebelumnya gue lupa. Jadi pas gue kaget bangun jam 3 malam, pas gue bangun, kaget bangun, pilar yang dalam tengah kamar itu nggak ada cuy. Yang tadinya ada. Yang tadinya ada. Jadi pas tadi masuk kan Ada dalam tengah. kamar ada pilar tuh, Iya. ya kan? Nah pas gue kaget bangun tengah malam, pilarnya tuh nggak ada. Tapi di bagian keramiknya itu ada bekas pilar. Nah itu gara-gara room service tadi. Iya, Oh, bukan ya? Kayaknya gue kamar di-upgrade kali ya. Bisa jadi. Nah terus ya udah dijemput balik lagi, gue telepon temen gue jemput, pas dia udah dateng, dia nanya, lu nginep di sini berapa lama? Gue bilang, gue 3 hari, jadi 2 malam kan, 2 malam. Dia nanya, terus ini jadinya masih mau tetap di sini atau gimana? Enggak, gue kayaknya keluar aja dari sini gitu kan. Akhirnya gue keluar tuh dari situ tuh, dan pas udah selesai gue nanya dia, kenapa waktu awal gue telepon tanya kenapa gue nggak boleh masuk di hotel A dan B dari sekian banyak hotel yang ada di situ misalnya pilihannya, dia bilang ternyata di situ tuh pernah ada peristiwa angker di hotel situ. Jadi dan itu sudah sangat terkenal di daerah situ gitu loh. Kalau misalnya kalau mau tinggal mau nginep di hotel, jangan di hotel itu, jangan di hotel A dan hotel B. Ya gimana ya? Gimana Jadi, nggak tahu juga kan kita baru datang. maksudnya seangker-angkernya hotel, gue pernah tinggal di hotel yang bekas rumah sakit gitu kan. Jadi maksud gue kayak ya udahlah gitu. Jadi gue pikir kalaupun angker nggak akan kejadian sampai kayak begitu sebenarnya gitu. Tapi ketika itu sampai tuh kayak apes gitu ya. Tapi Bang Jacob ketemu orang nggak di sana? Ada pengunjung lain nggak? Itu nggak ada. Jadi pas udah sampai udah sepi banget. Udah sepi. Jadi either memang gue sendirian di hotel itu atau memang yang lainnya emang nggak mau masuk hotel situ sih sebenarnya. Data jangan hotelnya emang nggak ada itu. Iya, jangan-jangan tuh. Lah itu kuburan kalau gitu. Bisa jadi. Bisa jadi, ya benar-benar. Tapi iya sih aku setuju sih sama Bang Jacob. Soalnya di daerah aku aja ya, itu tuh hal-hal kayak gitu yang mistis-mistis gitu masih sangat dipercayai gitu sama warga-warga. Bahkan di tempat-tempat tertentu aja itu masih banyak kayak sajen ditaruh di makam, ditaruh di kuburan atau di sumur-sumur gitu. Itu Yang masih banyak bangunan sih. tua ya? Jadi emang bener banget sih kata Bang Jacob tadi. Tapi itu buat apaan? Maksudnya ditaruh di situ emang kepercayaannya kayak begitu dari dulu Bener. atau gimana? Jadi kalau aku kan pernah tanya tuh, kenapa kita harus taruh gitu-gitu? Itu untuk menghormati aja sih Bang. Kayak Untuk menghormati orang yang mungkin ada sesuatu di situ, kita juga nggak tahu ya. Karena jujur aja aku tuh Tradisi. nggak pernah ketemu kayak gitu. Oke. Tapi emang bener sih, udah emang kalau misalnya di daerah-daerah itu kita tuh emang harus menghormati. Sebenarnya kalian tau gak sih mitos-mitos yang kayak misalnya nih mitos yang jam 6 sore tuh nggak boleh tidur, tau nggak? Iya, pernah dengar. Aku pernah dengar kecil Ah, itu iya. juga nggak boleh main. Iya benar. Sebenarnya kan kita sebenarnya udah tahu itu mitos, tapi kita nggak tahu itu beneran atau enggak kan. Cuma Benar. kadang kita nekat. Nah, Nekat. gue tuh juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Jadi gue tuh jam 6 sore mikir udahlah tuh kan cuma mitos mama aja gitu kan. Gue tidur. Tiba-tiba tuh gue kebangun. Gue ngeliat ada mbak-mbak yang megangin kaki gue, narikin kaki gue. Tapi sebenarnya emang gue tuh pernah ngalamin hal-hal kayak gitu seringnya dari kecil. Cuma gue nggak expect aja tuh itu terjadi. Awalnya gue awalnya gue mikir itu mimpi kali ya. Jadi gue tuh sempat kayak bangun, terus gue kayak sempat minta tolong sama orang rumah gue. Cuman karena orang rumah gue nggak ada datang, jadi gue udahlah tidur lagi aja lah. Pas gue bangun, gue mikir tuh paling mimpi kali ya. Tapi pas gue liat kaki gue tuh beneran memar. Kayak biru-biru memar Kayak ya. ada bekas pegangan gitu. Iya, bekas Wah. pegangan tangan. Makanya itu terus gue mikir kayaknya emang kita tuh ya mungkin karena kita bisa jadi nggak pernah ngeliat atau nggak pernah ngerasain, kadang kita nggak percaya gitu ya. Padahal Iya. sebenarnya itu tuh ada. Bener-bener. Dan emang harus kita hormatin sih ya nggak sih? Kalau kayak gitu kan kayak sebenarnya nih, kalau Mbak Indah kan belum pernah mengalami. Bang Belum. Jacob pas dinas, Cecil katanya udah sering. Tapi kalau dari gue ya kayak, gue tuh sebenarnya penasaran. Gue percaya kalau mereka ini ada gitu. Makanya gue tuh selalu penasaran tuh dari dulu, dari kecil selalu penasaran sama hal-hal kayak gitu. Karena memang pengalaman kayak mungkin dari keluarga juga ya aware tentang hal-hal seperti itu. Terus gue juga jadi ikut penasaran nih kayak mulainya tuh
puncaknya pas di SMA. SMA gue tuh bekas rumah sakit Belanda. Dan itu udah Agak masuk horor ya SMA ya bro. dan itu masuk ke dalam satu cagar budaya gitu. Jadi nggak boleh diapa-apain tuh sama pemerintah gitu. Jadi sekolah gue ya dari dulu sebagai rumah sakit sampai sekarang sebagai sekolah sama bentuknya. Nah di situ tuh banyak tuh kejadian-kejadian yang ya horor kali ya gitu, kayak kadang kalau misalnya gue datang ke pagian nih, kadang-kadang pintu kelas ada gagangnya tuh kan, ada gagang tuh suka gerak-gerak sendiri gitu kayak Gerak-gerak yang gitu. menyambut Iya, gitu iya. kayak hai selamat datang gitu kan pagi-pagi gitu. Terus banyak dulu ada apa sih gosipnya tuh kayak suster berkuda. Maksudnya gimana tuh? Suster naik kuda apa gimana? Iya, kan Itu suster bekas rumah ngesot. sakit Belanda gitu. Jadi mungkin zaman dulu kan belum ada mobil, motor gitu. Mungkin ke rumah sakit naik kuda. Jadi ada kayak suster berkudanya gitu. Nah, itu katanya ya temen gue ya. Ini katanya temen gue yang waktu itu dia lagi LDK OSIS gitu ya. Malam-malam pernah ketemu. Besoknya dia kecelakaan. Ketemu terus kecelakaan. Karena dia juga sepenasaran itu. Jadi ada satu ruangan terus kayak dikunci gitu. Karena dia penasaran, dia naik ke atasnya ngeliat tuh, besoknya dia kecelakaan. Waduh. Gitu. Nah, tapi dari dulu ya cerita kayak begini-begini tuh gue sangat skeptikal gitu loh, kayak gue tidak pernah menganggap ini ada gitu loh. Gue taunya cuma ada hitam dan putih gitu. Jadi kalau ya hidup mati udah kelar gitu kan. Yang ini kan sebenarnya kan daerah abu-abu gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah tahu bener atau enggak gitu kan. Betul. Tapi kemarin kejadian kayak yang kemarin gue alamin pas gue dinas di cabang kemarin, itu jadi kayak nggak masuk di akal, nggak masuk di logika, tapi benar kejadian gitu. Yeah. Kalau mau dibilang gue mengada-ngada, nggak ngada-ngada juga, karena gue ngerasain juga gitu. Orang pas paginya pas gue turun dari tempat tidur, gue coba cek kok kasurnya gue goyang-goyang. In case kalau misalnya itu beneran gempa gitu kan. Iya. Tapi kan kasurnya di double. double itu nggak goyang. Jadi kalau misalnya digoyang-goyang nggak kegoyang gitu. Iya. Tapi yang gue ngerasain gerak gitu loh, goyang gitu loh kasurnya. Makanya kalau awal-awal kan kayak agak skeptikal gitu kan. Tapi gue makanya pas dibilang jangan kesini ini pokoknya jangan gitu. Pikiran gue ngapain sih, paling juga biasa Iya, gitu biasa. kan. Itu cuma rumor gitu Ya. kan tadinya. Tapi ya rasa penasaran itu, kayak yang gue tadi bilang bang, kayak gue jadi penasaran nih, karena gue ya percaya mereka itu ada, kayak kita hidup berdampingan, mereka ada, ya gue mencoba mengeksplor gitu, makanya sering wisata horor tuh dari SMA, dari sekolah sampai kuliah gitu. Dan Wisata gue horor. tuh pengalaman yang paling parahnya pas mau wisata horor adalah kayak gue ke salah satu kota, terus di kota tersebut ada rumah sakit yang udah gak kepake. Nah gue sama teman-teman gue tuh kesana baru mobil berhenti, turun dari mobil baru mau masuk gerbang ya, udah dilemparin batu. Wah, Kayak gitu. kotak-kotak gitu. Iya, jadi kayak kirain kan apa gitu buah dari pohon jatuh apa, ternyata itu batu. Jadi lempar satu dulu, terus kan kayak kenapa gitu, tetap maju, tapi lama-lama tuh jadi kayak banyak, kayak diusir. Iya. Nah ini, jadi kayak Kasih menurut gue tuh, peringatan. ya karena kita emang hidup berdampingan sama mereka, jadi kayak ya karena kita di dunia A, mereka di dunia B, ya kita berdampingan nih, kita cross nih, makanya ya seharusnya nih, ya kita nggak mencampuri urusan mereka sih, maksudnya kalau dari gue ya kayak ya udah mereka hidup di dunia mereka, kita hidup di dunia kita berdampingan gitu. Dan kalau menurut gue kan si makhluk ini yang tidak terlihat ini sepengetahuan gue ya kayak sebenarnya ada dua jenis. Emang ada satu yang kayak arwah orang meninggal yang katanya nih ya mereka tuh emang butuh didoakan nih, butuh didoakan. Ini kayak mereka nih masih di abu-abu nih ke A atau ke B gitu. Jadi mereka nih butuh Gentayangan didoakan, ya, ada gentayangan butuh ya. didoakan supaya ya Tenang. ke tempat Yang seharusnya kayak gitu. Ada juga yang emang kayak misalnya kalau di Indonesia ya julukannya kayak jin, iblis gitu-gitu yang Genderuwo gitu-gitu nggak tahu yang tuh dia- makanya kayak itu ya mereka ada juga gitu kayak gitu. Jadi ya kita berdampingan dengan mereka. Ya mungkin kalau Mbak Indah katanya nggak pernah punya pengalaman kayak gitu, mungkin belum apa ya kayak sebenarnya ada tapi nggak sadar aja kayak gitu. Siap ya Mbak Indah ya. Sini gantian. Ya kalau mungkin pada saat gue mengalami momen itu sebelum gue mengalami momen kemarin, gue akan pikir, oh kayaknya gue dilemparin orang gitu loh. Mungkin skeptikal gitu gue.
Tapi ya kan dunia kita emang berdampingan nih sama mereka, kita sebagai manusia atau mereka yang sebagai makhluk yang tak kasat mata lah. Jadi kalau menurut gue yang kayak gue suka penasaran lah, suka explore, sebenarnya ya salah juga sih, kayak ya udahlah dunia kita, dunia mereka gitu. Jadi nggak ada yang saling mengganggu gitu. Kayak gitu. Ya berkaca dari situ sebenarnya kita mau di mana aja gitu ya, pasti setiap tempat itu pasti punya kepercayaannya masing-masing gitu nggak sih? Iya. Dan pasti ada tradisi yang harus di live up gitu nggak sih? Dan kita kalau misalnya datang ke tempat baru, kayaknya udah sewajarnya gitu ya, kita menghormati nggak sih? Jadi mau datang di tempat mana, kita nggak nantangin, satu kita nggak pengen ngeganggu gitu kan, yang bisa mengusik ketenangan mereka gitu kan takutnya malah lari ke kita ntar. Iya. Jadi kayak- Jadi peribahasa apa? Ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah itu dia.